Pernah ngerasa nggak sih, konten yang kita buat itu kayak teriak-teriak sendirian di tengah keramaian, nggak ada yang dengerin, tenggelam aja gitu di lautan internet. Nah, kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu strategi kunci yang bakal mengubah cara Anda bikin konten. Dijamin, karya Anda nggak cuma bakal ditemuin, tapi juga benar-benar disukai sama audiens yang tepat. Ini nih, perasaan yang kayaknya udah akrab banget ya buat para kreator. Kita udah curahin semua tenaga, waktu, pikiran, bikin karya yang kita yakin banget bakal viral. Tapi hasilnya apa? Sepi, sunyi senyap, nggak ada interaksi sama sekali. Gagal banget rasanya kan? Tapi coba deh kita pikirin lagi, apa sih yang sebenarnya salah di sini? Dan ini dia nih biang keladinya kelihatan jelas banget. Seringkali ya masalahnya itu bukan karena video Anda jelek atau tulisan Anda ngebosenin, bukan. Masalahnya adalah Anda nunjukinnya ke orang yang salah. Persamaannya simple tapi brutal. Konten sebagus apapun kalau dikasih ke audiens yang nggak nyambung, ya hasilnya nol besar. Jadi ini bukan soal kurang kreatif, tapi soal kurang strategis. Terus, gimana cara kita ngebalikin keadaan? Jawabannya itu ada di satu perubahan mendasar. Kita berhenti berteriak ke semua orang dan mulai membangun koneksi yang beneran. Alat buat ngelakuin itu, kita sebut namanya persona. Yuk kita bedah lebih dalam. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Di kiri itu metode megafon, sebar pesan kemana-mana, ngarep ada yang nyantol. Hasilnya berantakan, nggak efektif. Nah, tapi lihat yang kanan, itu magnet. Itulah kekuatan sebuah persona. Dia nggak teriak-teriak, tapi narik dengan presisi, ngumpulin audiens yang emang lagi nyariin kita. Jadi, apa sih user persona itu? Gampangnya, bayangin aja Anda bikin profil karakter buat audiens idaman Anda. Ini emang representasi fiksi, tapi bukan ngarang bebas loh ya. Setiap detailnya itu dibangun dari data beneran. Siapa mereka, apa yang mereka lakuin, dan apa sih yang mereka mau. Ini cara kita ngubah data analitik yang dingin jadi potret manusia yang hidup. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang yuk kita bedah anatominya. Apa aja sih yang ngebentuk sebuah persona yang kuat? Ini bukan cuma soal angka dan statistik loh. Ini tuh seni buat ngehidupin data, mengubah audiens Anda dari kerumunan tanpa wajah, jadi individu yang bisa Anda kenali dan ajak ngobrol. Coba deh perhatiin contoh ini baik-baik. Kita bisa aja berhenti di demografi, pria 25 tahun, manajer pemasaran. Tapi itu baru kulit luarnya. Kekuatan persona itu ada di psikografinya. Apa sih tujuannya? Oh, ternyata dia pengen mulai bisnis sampingan. Apa ketakutannya? Khawatir soal keuangan pas tua nanti. Dan yang paling penting, perilakunya, dia nongkrongnya di mana? Instagram sama LinkedIn. Dia suka nonton apa? Reels. Tiba-tiba data-data ini jadi hidup kan? Jadi kayak orang beneran yang bisa kita pahami. Oke, anggaplah Anda udah punya profil karakter ini. Pertanyaan besarnya, terus kenapa? Apa gunanya semua ini dalam prakteknya? Nah, ini dia bagian paling serunya. Mari kita lihat 4 pilar kesuksesan yang bakal dibangun sama persona ini buat strategi konten Anda. Manfaatnya ada 4, dan semuanya ini kuat banget. Pertama, strategi jadi tajam. Konten Anda kena sasaran. Kedua, iklan jadi optimal. Anda nggak lagi buang-buang duit buat iklan yang nggak relevan. Ketiga, influencer jadi tepat. Anda kerjasama dengan orang yang audiens Anda beneran percaya. Dan yang keempat, kuasai pasar niche. Anda jadi jawaban spesifik buat masalah yang spesifik dengan saingan yang lebih sedikit. Ini bukan sekedar tips, ini cetak biru buat sukses. Punya profil persona di atas kertas itu bagus, tapi itu baru setengah jalan. Tantangan sebenarnya adalah gimana kita nerapinya di kerjaan sehari-hari. Sekarang, kita bakal geser dari teori ke taktik, gimana cara mengubah persona ini jadi konten yang benar-benar manjur. Hal pertama dan yang paling dasar, sesuaikan gaya bahasa Anda. Berhenti deh ngomong kayak robot perusahaan atau buku pelajaran. Mulailah ngobrol seperti mereka, pakai bahasa yang mereka pakai. Kalau audiens Anda suka pakai istilah tertentu atau ngomongin tren-tren A, B, C, ya ikutin aja. Jadilah relevan, jangan kaku. Selanjutnya, ubah mindset Anda. Jangan jadi penjual, tapi jadilah guru. Daripada terus-terusan jual, mendingan fokus buat ngedukasi. Tawarkan solusi nyata buat masalah-masalah mereka. Kalau kita konsisten ngasih nilai lebih tanpa pamrih, kepercayaan itu bakal tumbuh. Dan dari kepercayaan itulah penjualan bakal datang sendiri. Oke, ini ada 2 tips jitu tambahan. Pertama, jadilah detektif. Intip kompetitor Anda. Lihat konten mana yang paling disukai audiens mereka.
Ini tuh data gratis tentang apa yang berhasil dan di mana Anda bisa bikin yang lebih bagus lagi. Kedua, ciptakan konten yang layak dibagikan. Tujuannya bukan cuma biar mereka suka, tapi biar mereka ngerasa wajib nge-share ini ke teman-teman mereka. Itu validasi paling tinggi kalau konten Anda emang beneran relevan. Jadi intinya begini, user persona itu ibarat lem perekat yang nyatuin semua strategi Anda. Seperti yang kelihatan di sini, ini mengubah pemasaran Anda dari nembak asal-asalan jadi memanah dengan presisi. Semua elemen, pesan, produk, promosi jadi jauh lebih tajam, lebih relevan, dan pastinya lebih efisien. Dan pada akhirnya, ya semua balik lagi ke sini. Setiap rupiah yang Anda keluarkan, setiap jam yang Anda habiskan, nggak lagi jadi sia-sia. Dengan persona, setiap sumber daya yang Anda investasikan punya dampak yang jauh lebih besar. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja jauh lebih cerdas. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Siapa sih yang sebenarnya Anda ajak ngobrol? Coba deh jawab pertanyaan itu sekarang. Kalau Anda nggak bisa ngegambarinya secara detail, mungkin ini saat yang tepat buat mulai membangun persona Anda. Berhentilah berteriak ke dalam kehampaan dan mulailah membangun koneksi yang nyata.